Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan semoga laris manis. Yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Video kali ini seperti biasa kita share lagi kegiatan di warung sembako ya. Dan ini saya baru pulang belanja teman-teman. Belanjanya di warung sendiri ya. Ini ada beberapa barang kebutuhan untuk di warung sembako saya. Ini ada Pepsodent ya, ada sabun cair, ada apa nih, kelas up juga, dikit-dikit aja, yang penting barangnya ada ya, menyesuaikan dengan budget kita. Ada juga nih beberapa snack teman-teman, ada Mexicron ya, ada juga ini Japota ya teman-teman, ada juga crispy dan ini Gary sereal, ada juga Ciki Jet, ada juga Ciki Citato ya, ada juga ini potato ya teman-teman. Ini keperluan kita untuk di warung sembako. Ini barangnya murah meriah namun larisnya cepet ya, jajaran anak-anak. Ini ada masih seperti tadi nggak muat ya, kita bopongnya susah. Ini ada juga Ciki Twist ya, eceran 2000-an semua cikinya ya. Ada juga ini Citato Light ya, ini laris banget teman-teman, aneka snack ini. Dan ini ada kopi kapal api hitam, kopi mix gitu ya. Ada juga nih perintilan lain seperti kopi kapal api dan teh kotak gitu ya. Ada juga sabut cuci piring. Ada juga ini apa, kopi kapal api, kopi ABC susu. Ada juga kopi gula aren, Innova Femi ya, dan ini kopi luwak juga teman-teman. Ini sedikit aja, yang penting ada. Kita juga beli Indomie ayam bawang ya. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan memajangnya ya, digantung seperti biasa deh. Nah ini udah pada kosong ya gantungannya, saya mau tambahin lagi. Video kali ini kita sharing-sharing lagi ya kegiatan di warung, dan ada beberapa tips mudah untuk mengembangkan usaha warung sembako ala saya teman-teman ya. Untuk yang pertama ini, menurut saya tempat usaha itu sangat penting banget ya, supaya warung kita itu lebih terkenal, lebih cepat terjangkau, lebih cepat kelihatan jika kita membuka warung gitu ya. Karena tempat yang strategis itu pasti dijangkau banyak orang ya, banyak kalangan yang lewat di situ. Pastinya melihat ataupun hanya sekedar melihat aja juga udah bersyukur ya teman-teman, udah ada warung baru nih misalnya ya. Nanti kapan-kapan kita belanja, coba-coba beli gitu. Biasanya kan kalau warung baru itu sedikit murah harganya, seperti itu ya, biasanya seperti itu ya teman-teman. Dan mungkin kita pun berkesempatan jika membuka warung di pinggir jalan ataupun di tempat-tempat yang strategis yang banyak penduduknya itu, berkesempatan majunya cepat, berkembangnya itu lebih cepat ya teman-teman. Nah yang kedua adalah modalnya ya, modal kita berjualan, modal barang ya teman-teman. Entah itu dari segi persembakoannya ataupun jajanannya, snack-snack gitu ya, ataupun barang pelengkap ya, apa aja teman-teman yang bisa kita jual di warung sembako seperti itu ya. Atau juga perokokan ya, rokok itu juga sangat penting di warung sembako ya menurut saya. Rokok juga sangat laku banget barangnya ya. Ini biarpun modalnya memang mahal, keuntungannya sedikit, namun perputarannya sangat cepat. Dan biasanya hampir 90% ya warung sembako itu menjual aneka rokok gitu ya teman-teman, dari harga yang murah dan termahal gitu. Itu juga jadi termasuk barang wajib di warung sembako ya. Yang ketiga yang membuat warung sembako itu semakin berkembang, cepat berkembang, itu adalah dari segi harga teman-teman. Segi harga juga sangat mempengaruhi kepada cepat lambatnya perkembangan warung sembako ya. Karena biasanya para pelanggan itu lebih suka yang berbelanja di tempat-tempat yang lebih murah gitu ya. Biasanya kan para pelanggan itu, para pembeli itu banyak yang membandingkan harga. Misalnya di sana warung baru berapa ya harga ini, seperti itu, ataupun di warung lama tuh berapa ya harga ini, seperti itu ya.
Nah biasanya para pembeli itu lebih cerdas ya teman-teman. Biarpun beda 500 gitu, beda 1000 kan lumayan ya, biasanya itu pada diburu gitu harga-harga yang lebih murah gitu. Nah untuk yang keempat, supaya warung sembako itu cepat berkembang dengan cara mudah ya teman-teman, kita harus melayani pembeli itu dengan baik ya, dengan dengan serius ya, dengan kita melayani dengan secara ramah, dengan kita harus tahu juga cara menjual barang itu seperti apa, dan biasanya itu pembeli itu senang ya kepada yang menjual itu ramah dan bisa membujuk gitu ya teman-teman, bisa memuaskan pembeli seperti itu ya. Contohnya kita jika ada yang berbelanja, setelah selesai bertransaksi ucapkan terima kasih gitu ya. Dan jika ada memang orangnya enak gitu ya, kita coba tawarkan lagi barang-barang yang kita punya di warung ya, ataupun hanya beli rokok misalnya, kacangnya enggak Pak gitu, ataupun minumannya enggak Mas seperti itu ya, atau juga permennya enggak gitu, seperti itu ya. Jika ada yang masih kembalian, nanggung 2000 misalnya kembaliannya, nanggung nih 2000-nya mau beli apa, misalnya bumbu masak atau apa gitu ya teman-teman, seperti itu. Itu juga satu daya tarik ya, kita mendekatkan ke pembeli, juga kita lebih akrab kesannya ya, lebih selain barang-barang kita itu ikutan laku, juga kita ada basa-basi dengan pelanggan seperti itu ya teman-teman. Dengan menawarkan barang-barang yang kita jual ini, mungkin hari ini tidak membeli ya pelanggan itu, namun kemudian hari kemarin saya ditawarin barang ini nih di sana gitu kan, jadi inget gitu ya teman-teman. Seperti itu, bukan berarti hari ini harus membeli, bukan seperti itu, namun kita mengingatkan untuk beberapa hari ke depan, kemudian hari gitu, supaya berbelanja lagi ke kita dengan misalnya membutuhkan barang tersebut sudah ada di warung kita, seperti itu ya. Yang kelima, tips mudah mengembangkan usaha warung sembako itu dengan kita melengkapi barang-barang yang memang sangat dibutuhkan pelanggan kita. Biarpun di warung orang lain laku barang tersebut, namun belum tentu di warung kita itu laku ya. Contohnya seperti itu, kita harus melengkapi barang-barang yang memang sangat dibutuhkan pelanggan, ataupun kita berbelanja sesuai dengan kebutuhan para pelanggan ya teman-teman. Dengan begitu uang kita itu cepat mutarnya gitu, tidak mengendap di barang-barang yang hanya tersimpan saja tapi muter gitu loh. Hari ini mungkin laku 3 bungkus 4 bungkus gitu kan, lumayan teman-teman ya. Biarpun untungnya sedikit-sedikit, namun jika perputarannya cepat, akan cepat juga perputaran uang di warung kita. Jadi semakin berkembang usaha kita ya teman-teman, begitu. Dan seterusnya, cara mudah lagi, tips sederhana mengembangkan usaha warung sembako itu dengan cara kita banyak mempromosikan barang ya teman-teman. Misalnya ada promosi minyak goreng, ada promosi gula pasir, ataupun ada promosi barang-barang lain ya. Misalnya berkelipatan berbelanja sekian dapat bonus apa, seperti itu ya teman-teman. Dan itu juga sangat menarik pembeli ya, sangat menarik pelanggan baru ataupun pelanggan lama berbelanja ke warung kita. Dengan kita berpromosi seperti itu, nanti yang belanja itu akan lebih tertarik karena harganya lebih murah, dan kita pun bisa dapat promosi baru juga ya dari para pelanggan tersebut, yang mungkin menginfokan juga kepada para tetangganya, kepada langganan-langganan lain, bahwa di warung kita itu ada bonus ini setiap pembelian 50.000 ataupun setiap pembelanjaan berapa gitu ya teman-teman, seperti itu contohnya. Misalnya ada barang-barang yang memang sedikit lambat lakunya gitu, nanti kita promosikan juga ya, misalnya beli 2 gratis 1, seperti itu, dengan harganya kita mainkan dulu seperti itu. Ataupun kita bisa juga secara ini ya, beli minyak goreng 1 liter misalnya dapat bonus 1 saset sabun cuci, seperti itu contohnya ya teman-teman, seperti itu. Dan juga kita nggak apa-apa ambil untung sedikit dulu, nanti pelanggan pun akan membeli barang-barang lainnya ya. Kan kalau ke warung itu biasanya merembet-merembet gitu ya, tidak hanya membeli satu macam barang, namun melihat ini ada, jadi tertarik mungkin, seperti itu ya teman-teman. Dan kita pun harus bawel ya kepada pembeli itu, sering-sering menawarkan barang yang kita jual ini ya. Misalnya ibunya membeli sabun, ibu pewanginya sekalian ya gitu, ini ada aroma terbaru, ada yang varian baru, seperti itu, ada yang bonus 1, ada yang bonus 2, seperti itu misalnya, seperti itu ya contohnya teman-teman. Nah untuk selanjutnya,
Cara mengembangkan usaha warung sembako ini dengan cara mudah itu sederhana aja sih teman-teman ini ya. Kita sering-sering berkomunikasi dengan para pelanggan ya. Misalnya kita itu jangan hanya sebatas berjualan aja, tapi ada ini ya, ada basa-basinya gitu, menanyakan kabar, ataupun hanya anaknya nggak dibawa bu, seperti itu, ataupun dedenya nggak ikut kemana, seperti itu, contohnya seperti itu ya teman-teman. Biasanya diantar anaknya ini tumben jalan kaki, misalnya seperti itu kan sedikit kita perhatian kepada para pelanggan seperti itu ya. Itu juga menarik simpati dari pelanggan tersebut ya. Oh iya, ini ternyata Mbak Warung ini perhatian juga ya, seperti itu ya, dan sangat baik nih orangnya, ramah, seperti itu ya. Namun jika orangnya memang kadang-kadang ada yang tidak mau jawab pun, kita diem aja, nggak usah tanya-tanya lagi ya. Mungkin jika orangnya enak diajak ngobrol ya, sedikit ajak bicara ya, sebagai tanda perhatian kita kepada mereka gitu. Selanjutnya, cara membuat warung sembako itu lebih cepat berkembang dengan cara mudahnya itu kita harus respon dan cepat tanggap jika ada keluhan sama kita ya. Jika pembelinya itu mengeluhkan sesuatu barang mungkin rusak atau bagaimana gitu, kita segera ganti dan segera minta maaf gitu. Itu juga sangat penting ya teman-teman di warung sembako. Meskipun harganya tidak seberapa, namun kan kepuasan pelanggan itu nomor satu. Jadi supaya tidak kapok berbelanja di kita ya, kita harus cepat-cepat ganti ya. Misalnya kemarin tuh bocor ininya, oh iya mohon maaf ya, mungkin besok saya lebih hati-hati lagi dalam memotong-motongnya, seperti itu. Ataupun jika itu pewangi atau apa yang kadang-kadang suka bocor gitu ya teman-teman. Dan memang kita di warung itu harus hati-hati juga, jika ada barang-barang yang sedikit rusak jangan dijual dulu teman-teman ya. Dan kita pisahkan dari barang-barang yang bagus itu ya, supaya tidak kita salah ambil juga ya. Kadang-kadang kalau kita lagi terburu-buru kan malah salah ngambil yang rusak itu kemasannya. Nah, untuk itu juga kita harus respon sama pembeli ya. Jika ada keluhan-keluhan lain, misalnya mie instannya mungkin bolong atau digigit semut, seperti itu, kita bilang ya, bisa ditukar kok mie-nya, bawa aja ke sini, seperti itu. Nanti kita tukar yang baru, seperti itu ya teman-teman. Itu juga cara mudah membujuk pelanggan, memberi perhatian kepada pelanggan ya, supaya pelanggan pun tidak kapok berbelanja di kita. Biarpun barangnya murah meriah, namun kita harus perhatikan juga ya. Itu juga sangat penting di warung ya teman-teman. Dengan kita memperhatikan pelanggan, kepuasan pelanggan itu kan nomor satu ya. Kita pun lebih senang, mereka pun yang berbelanja pun senang ya, karena merasa diperhatikan, merasa dihargai gitu ya. Selanjutnya, cara mengembangkan usaha warung sembako dengan cara mudah itu teman-teman, kita jangan sering tutup ya. Jangan sering tutup, itu juga sangat mempengaruhi kepada kelancaran usaha kita ya teman-teman. Buka tutup warung secara konsisten juga mempengaruhi ya kepada kelancaran usaha, kepada cepatnya lambatnya perkembangan usaha teman-teman ya. Karena biasanya para pelanggan itu memilih warung yang sering buka gitu ya. Mau beli ini misalnya, di sana kok tutup terus ya, padahal ini warungnya deket gitu, murah juga harganya, kenapa tutup terus, seperti itu contohnya ya. Dan mungkin bila ada pelanggan yang memang sengaja ke warung kita, udah jauh-jauh mungkin rumahnya, dan ternyata pas ke warung kita itu kita malah tutup warungnya, seperti itu juga sangat berpengaruh ya, dan mengecewakan kepada pelanggan gitu teman-teman ya. Nah, begitulah ya teman-teman, tips sederhana mengembangkan usaha warung sembako ya. Terima kasih semuanya sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.